Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah daring untuk pertemuan ke-11 ini. Mata kuliah strategi bisnis manajemen dengan pembahasan formulasi strategi menggunakan matrix space. Matrix space singkatan dari strategic position and action evaluation digunakan untuk evaluasi posisi strategis. Matrix space mengindikasikan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling cocok untuk suatu organisasi bisnis tertentu. Jadi ini lebih pada kaitan memformulasikan, memilih strategi yang tepat bagi suatu organisasi bisnis berdasarkan posisi strategis organisasi tersebut. Pendekatan dalam analisis space berusaha untuk mengatasi keterbatasan metode lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan analisis SWOT, sangat banyak kelemahannya. Dengan menambah 2 dimensi lagi pada matriks, di mana setiap dimensi dilihat sebagai gabungan dari beberapa faktor yang dievaluasi secara terpisah, digabungan antara faktor eksternal dan faktor internal. Dengan memasukkan sejumlah faktor, manajer dapat melakukan evaluasi alternatif strategi tertentu dari berbagai perspektif dalam posisi yang lebih baik untuk menentukan strategi yang dipilih. Analisis space terdiri dari 4 input variabel atau dimensi yang digunakan, yaitu kekuatan finansial atau financial strength, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan, misalnya profitabilitas, keuntungan, likuiditas, aliran uang kas, dan skala ekonomi. Yang kedua adalah kekuatan industri atau industrial strength, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan industri atau bisnis, seperti potensi pertumbuhan, kemampuan teknologi, produktivitas, intensitas kapital, dan sebagainya. Yang ketiga, keunggulan bersaing, competitive advantage, mencakup ukuran-ukuran yang menggambarkan keunggulan bersaing yang dimiliki, misalnya kualitas produk, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan utilitas kapital lainnya. Yang ketiga adalah kestabilan lingkungan atau environmental stability yang mencakup ukuran-ukuran yang mencerminkan kestabilan lingkungan perusahaan, misalnya perubahan teknologi, tingkat inflasi, hambatan masuk pasar, intensitas persaingan, dan faktor-faktor environmental lainnya, faktor-faktor lingkungan lainnya. Kekuatan finansial dan keunggulan bersaing merupakan 2 faktor yang menentukan posisi strategis sebuah organisasi bisnis, sedangkan kekuatan industri dan kestabilan lingkungan menunjukkan karakteristik posisi strategis industri secara keseluruhan. 4 strategi dalam matrix space matrix chart. Itu ada strategi konservatif yang ada di sebelah kiri atas, strategi agresif di kanan atas, strategi kompetitif di kanan bawah, dan strategi defensif yang berada di kiri bawah. Jadi atas itu positif, bawah itu negatif,
kiri negatif, kanan positif. Jadi inilah posisi-posisi yang cocok untuk setiap strategi. Strategi konservatif cocok untuk suatu organisasi bisnis yang ada di kanan, di kiri atas. Agresif cocoknya untuk yang di kanan atas. Kompetitif di kiri bawah, di kanan bawah. Sedangkan defensif di kiri bawah. Deskripsinya sebagai berikut. Yang konservatif itu strateginya penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi khususnya untuk produk-produk yang berkaitan. Sedangkan yang di agresif itu strateginya integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi, baik produknya yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan. Strategi yang ada di kanan bawah, strategi kompetitif, itu dicirikan atau diterapkan pada integrasi, diterapkan melalui integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Ini sebenarnya posisi yang terakhir ya, strategi defensif ini kan berada pada posisi yang paling tidak menguntungkan. Ya. Sampai kondisi terburuknya adalah liquidation, penciutan, pengkerutan, mengecilkan size dari usaha bisnis. Jadi ini 4 strategi bisnis yang dideskripsikan secara umum seperti itu. Selanjutnya contoh untuk analisis matrix space. Ini kita punya hasil scoring berupa rating. Untuk competitive advantage itu dimensinya ada market share, ada customer service, ada quality product, ada customer loyalty, manufacturing experience, brand image, ada product life cycle. Nah, untuk competitive advantage itu nilainya dia berada di posisi kiri. Sehingga di posisi kiri dari akses X, ya. Jadi dari akses X dia ada di kiri, nilainya yang paling jelek itu -6, yang paling bagus itu -1. Kemudian untuk industri strategis atau industri strength atau kekuatan industri itu dimensinya ada hambatan masuk, pertumbuhan, potensi pertumbuhan, keuntungan, akses pembiayaan, konsolidasi, penggunaan sumber daya dan teknologi terkait dengan know-how yang dimiliki oleh perusahaan. Ini nilainya positif dari +1 yang paling jelek dan +6 yang terbaik. Ya. Kemudian untuk financial strength dan financial strength itu dimensinya dari ini earning per share, liquidity, revenue increase, peningkatan revenue, return on equity, efficiency ratio, dan cash flow. Nilainya positif. Ini dia ada di kuadran atas, ya. Kuadran atas dari nilai Y-aksis, kuadran atas nilainya positif 1, mulai 1 ya, sampai 6. Ini salah ini. Ini harusnya 6 yang terbaik, 1 yang terjelek. Ini
Ini untuk financial strength, bukan plus 6 yang terjelek dan plus 1 yang terbaik, bukannya terbalik. Ini harusnya plus 6 itu terbaik, plus 1 yang terjelek. Sedangkan untuk environmental stability, itu nilainya ada di negatif, di bawah. Ya. Minus 6 itu paling jelek, minus 1 itu paling bagus. Misalnya di sini price of competing product, harga produk pesaing, tingkat inflasi, perubahan teknologi, tekanan persaingan, keragaman permintaan, dan elastisitas harga permintaan. Jadi ini yang environmental stability itu nilainya negatif. Jadi kalau kita lihat kuadran dari posisi ini, ya, competitive advantage itu ada di kiri, ya, untuk aksis X, kemudian industry strength ada di kanan. Jadi kalau ini kita jumlahkan, ya, ya, competitive advantage itu rata-ratanya minus 1,71, industry strength itu rata-ratanya 5,14, maka total axis X itu skornya itu plus 343, artinya dia positif. Dia artinya berada di kuadran kanan. Sedangkan di financial strength itu rata-ratanya 5,5, 5,5. Environmental stability minus 1,67. Nah, kalau ini dijumlahkan, ini total aksis Y-nya itu ada di plus 383. Sehingga ini berada di atas, ya. Jadi ini berada di kuadran atas, ya. Berada di kuadran atas, sehingga berdasarkan alternatif strategi balik lagi. Ia berada di kanan atas. Jadi internal positif. Nah, sehingga kita gambarkan posisi strateginya ini ada 343 dan 383. Aksis Y-nya 383, aksis X-nya 343. Ini berada di kanan atas, sehingga posisi strategi ada di kanan atas, sehingga strategi yang disarankan adalah strategi agresif. Gitu. Nah, selanjutnya saudara diminta untuk mengerjakan 2 exercise, ya, berdasarkan informasi tentang competitive advantage, industry strength, financial strength, dan environmental stability. Itu exercise kedua, itu juga berdasarkan financial strength, environmental stability, industry strength, competitive advantage. Jadi saudara diminta untuk melakukan analisis posisi strategis dari organisasi bisnis tersebut. Kemudian saudara diminta untuk merekomendasikan strategi apa yang cocok untuk organisasi bisnis tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan silahkan kalau ada yang kurang jelas Anda tanyakan di komentar. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.